disusun oleh Tommy Jatinugroho, Zulanar Hasna, Lutfiana Cahyaningrum, Said Setiandika Pambudi. Sorotan lain, saudara, jumlah penduduk miskin Indonesia bertambah menjadi 27,56 juta orang per September 2020. Artinya, angka kemiskinan di Indonesia kembali menyentuh 10,19%. Kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan di Indonesia hingga saat ini belum bisa diatasi oleh pemerintah Indonesia. Terlebih lagi, pandemi COVID-19 seperti saat ini makin memparah keadaan. Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa penduduk miskin di Indonesia naik 2,76 juta orang menjadi 27,55 juta orang. Jumlah ini naik dari tahun sebelumnya. Pandemi COVID-19 membuat penduduk miskin di perkotaan makin bertambah. Bahkan BPS mencatat periode Maret 2020 sampai September 2020 terjadi kenaikan penduduk miskin di perkotaan sebesar 876,5 ribu orang. Sementara di pedesaan terjadi kenaikan sebesar 249,1 ribu orang. Jakarta. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Di balik kemewahan Jakarta, ada kesenjangan sosial yang terjadi di sana. Seperti contoh berikut ini. Gambar berikut mempunyai banyak sekali makna yang berarti. Di sini terlihat bahwa terdapat anak-anak yang sedang bermain air atau bahkan berenang di saluran air Plaza Indonesia. Plaza Indonesia sendiri terkenal sebagai pusat perbelanjaan. Di sini sangat ironis bahwasanya di sisi lain orang-orang bisa untuk belanja di Plaza Indonesia ataupun bisa membeli barang-barang mewah. Tetapi di sisi lain masih banyak sekali orang yang ingin berenang saja pun belum bisa. Kota Surakarta merupakan salah satu kota besar dan kota budaya, terlebih lagi sebagai pusat perekonomian masyarakat. Masyarakat sekitar maupun masyarakat dari luar kota berdatangan untuk mencari nafkah dengan keahlian yang dimilikinya, misalnya berdagang, kerja kantoran, tukang becak, dan lainnya. Para pendatang harus berkompetisi untuk mendapatkan pekerjaan guna memenuhi kebutuhan hidup. Sebagian terdapat masyarakat memperoleh pekerjaan yang layak, namun tidak sedikit dari mereka yang tidak memperoleh pekerjaan. Untuk pendatang yang tidak memiliki bekal keahlian dan kemampuan khusus untuk bertahan hidup di kota akan kalah bersaing dengan mereka yang memiliki keahlian. Untuk memenuhi kebutuhan hidup akan terasa sulit, sehingga mereka akan tergolong sebagai masyarakat miskin di perkotaan. Kelompok kami juga melakukan wawancara terhadap salah satu tukang becak. Berikut adalah wawancaranya. Corona ini kok itu ya rada lumayan ya, paling seperti 60. Tapi bareng corona
anak loro buat bisa ketemu caranya dulu istilahnya mengurangi beban pompa masalah pangan masalah itu semua malah jaga kita bagi suatu pangan balik seminggu balik karena udah urung duit 2 minggu ya urung balik kadang duit terus pegang jago betul sementara gue nanti butuh kerja tapi terus kan gue menekan untuk market terus bayar lah ini aku SMP SMA anak gue tarik aku nonton Pak Ngeten ini jadi rame malah pas lagi kan berlulus Jakarta buat jadi Pak ngomongnya kadangnya lakukan pakai arah komunikasi pulang orang itu sampai so terjadi beberapa Universitas Muhammadiyah Surakarta. UMS merupakan salah satu perguruan tinggi swasta terbaik yang ada di Indonesia. Di balik kemegahannya, ada banyak sekali kondisi sosial di sekitar lingkungan kampus
Di sini saya akan menjelaskan tentang praktik perilaku meminta-minta. Cara-cara yang biasa dilakukan dan dipakai pengemis dalam menjalankan pekerjaannya atau praktiknya di lapangan. Dengan menggunakan cara-cara ini, mereka dapat meyakinkan orang lain untuk mencari belas kasihan dan memberikan uang. Nah, cara-cara yang akan saya sampaikan berikut ini berdasarkan pengamatan saya di sekitar kampus. Yang pertama, menjual kemiskinan. Para pengemis berpenampilan kotor, kumuh, berpakaian robek-robek, dan bahkan comang-camping. Selain itu, ada juga pengemis yang menggunakan bedak dingin di wajah mereka sehingga terlihat pucat. Tampilan seperti itu dapat memberikan kesan kepada setiap orang yang melihatnya seakan-akan mereka sedang memikul beban yang berat dan mendorong orang lain untuk membantu, sehingga mereka memberikan uang. Yang kedua, menampilkan wajah kesedihan. Di beberapa tempat yang pernah saya lihat, pengemis ini menampilkan wajah yang memelas sedih dengan mengucapkan Assalamualaikum ke setiap orang yang ditemuinya, sambil mengadahkan tangan. Mereka melakukan itu agar orang yang melihat mereka membuka hati dermawan untuk memberikan mereka uang. Yang ketiga, membawa anak. Membawa anak kecil di bawah umur dengan cara digendong adalah salah satu trik yang dilakukan oleh para pengemis. Dengan cara seperti itu, orang akan banyak memberi karena masyarakat melihat anak kecil itu merasa sangat kasihan dan mereka memberi uang lebih. Misalnya dibawa-bawa anak kayak gini, emang orang lebih kasihan ya ngasihnya ya? Oh iya, kenapa? Ya kalau kan ada yang ngasih, kalau nggak bawa anak nggak ada yang ngasih. Oh, kalau nggak bawa anak nggak ada yang ngasih, kalau bawa anak? Selanjutnya, dampak yang ditimbulkan dari perilaku meminta-minta. Berdasarkan pengamatan kami, dapat diketahui bahwa keberadaan pengemis atau pelaku meminta-minta ini dapat menimbulkan beberapa dampak, seperti masalah lingkungan dan tata ruang, masalah keamanan, dan ketertiban. Adapun dampak-dampak tersebut dapat merusak pemandangan dan keindahan di lingkungan sekitar kampus, masalah kebersihan, dan mengganggu stabilitas keamanan dan kenyamanan mahasiswa.